pengetahuan yang mempelajari umat manusia sebagai makhluk masyarakat. Tadi sudah dijelaskan. Jadi manusia tidak bisa hidup sendiri atau hidup secara individu tanpa berhubungan dengan yang lain. Selain itu juga di dalam ilmu antropologi juga belajar tentang hubungan antara manusia dengan alam dan lingkungannya yang sangat dipengaruhi oleh budayanya. Nah, di sini manusia sebagai makhluk, kenapa dikatakan dalam antropologi itu ada kata akal? Karena di sini manusia dinilai sebagai makhluk emosional dan rasional. Nah, sebagai makhluk rasional, manusia ini menggunakan logika dan cara berpikirnya. Jadi dia menggunakan akal dan cara berpikirnya untuk memahami lingkungan sekitarnya, baik dengan lingkungan masyarakat di sekitarnya, cara berhubungan dengan manusia, atau dengan lingkungan alamnya. Ya. Agak beda dikit ya sama slide-nya, jadi slide-nya saya majukan ke atas. Oke. Kemudian bagaimana sih ini secara umum ya definisi dari antropologi, ya. Nanti kalau kita belajar antropologi kesehatan, berarti ilmu tentang manusia dan pekerjaannya kaitannya dengan kesehatan, ya. Itu akan saya bahas nanti di belakang. Oke. Kemudian bagaimana fase-fase perkembangan ilmu antropologi. Secara umum, jadi fase perkembangan ilmu antropologi ini ada 4 fase, yaitu fase 1, fase 2, fase 3, dan fase 4. Nah, ini kejadian ini terjadi di benua Eropa. Yang pertama fase 1 ya, yaitu ini terjadi sebelum tahun 1800. Saya akan jelaskan singkat saja ya, setidaknya Anda tahu bagaimana sih tahapan orang belajar budaya gitu kan ya. Jadi pada fase 1 itu bangsa Eropa itu menganggap bahwa bangsa-bangsa selain Eropa merupakan bangsa-bangsa yang primitif. Jadi dia melakukan perjalanan keluar Eropa ya. Jadi melakukan perjalanan keluar Eropa, kemudian dia mencatat segala sesuatu yang berhubungan dengan suku-suku asing tersebut. Jadi dia keluar untuk belajar tentang budaya atau suku di luar benuanya. Karena dia mencatat, jadi di sini adalah terlihat ada perkembangan etnografi, yaitu di sini pada fase 1 akan ada kisah-kisah perjalanan dan pengetahuan yang berupa deskripsi tentang adat istiadat, susunan masyarakat, dan ciri-ciri fisik penduduk pribumi yang didatangi oleh orang-orang Eropa tersebut. Sedangkan pada fase 2, ini terjadi pada sekitar abad pertengahan, ya. Di sini bahan-bahan etnografi itu sudah disusun menjadi suatu data, ya. Suatu data. Kemudian yang berkembang pada fase kedua adalah untuk jadi lebih belajar tentang ilmunya, ya. Jadi dari sisi akademis yang dilihat di sini pada fase kedua bangsa-bangsa Eropa tersebut mempelajari masyarakat dan kebudayaan primitifnya. Jadi dia untuk mendapatkan pemahaman tentang bagaimana sejarah evolusi dan sejarah penyebaran kebudayaan di manusia. Kalau yang pertama itu dia baru mencatat saja bagaimana adat istiadatnya, susunan baru mencatat. Kemudian pada fase 2 mereka belajar dari sisi akademisnya bagaimana sih terjadinya perkembangan evolusi atau penyebaran kebudayaan pada manusia. Itu fase 2. Kalau pada fase 3, nah di sini mereka mulai stay di tempat mereka berjelajah tersebut, maka di suatu daerah ya di luar Eropa. Nah, dia belajar tentang masyarakat dan kebudayaan suku bangsa tersebut untuk kepentingan pemerintahan kolonial. Jadi gimana caranya supaya dia bisa masuk ke dalam lingkungan tersebut, kemudian masyarakat di lingkungan tersebut itu bisa mengikuti pemerintahan mereka. Jadi tidak memberontak dan yang lainnya. Jadi belajar dari sisi itu. Itu fase ke-3. Sedangkan fase yang terakhir ini dilihat terjadi ketika bangsa pribumi di tempat mereka menjelajah tersebut sudah mengikuti kebudayaan mereka. Jadi mereka tidak lagi fokus untuk belajar tentang kebudayaan bangsa yang mereka jelajahi. Jadi pada saat
orang yang mereka bangsa pribumi yang mereka jajah tersebut sudah ikut ke budaya mereka, jadi sekarang mereka balik lagi ke benua mereka. Jadi mereka sekarang belajar bagaimana perkembangan budaya di benua mereka sendiri untuk membangun suku bangsanya. Ini ya fase yang terakhir. Jadi di sini kita bisa lihat jadi banyak aspek yang bisa dilihat ya. Jadi intinya sih kalau dulu tuh lebih fokus ke gimana supaya orang luar itu bisa ikut kita. Jadi belajar tentang budayanya, tingkah lakunya, pribadinya. Jadi bisa mengikuti budaya yang kita bawa. Karena kan dulu mungkin sejenis jajahan atau kolonial ya, kolonial gitu kan. Kalau sekarang tidak ya, kalau sekarang kan kita fokusnya adalah ketika kita datang ke suatu daerah, kita belajar budaya di sana supaya kita bisa diterima. Konsepnya berbeda ya. Jadi jangan di mana tempat kita berpijak kita mengikuti aturan yang ada di sana. Itu konsepnya. Itu sama saja ya, sama konsepnya seperti belajar ilmu antropologi ya. Jadi belajar tentang budaya supaya tidak menyalahi aturan. Kalau dulu mungkin konsepnya lebih ke keinginan untuk menguasai suatu daerah supaya tidak terjadi pemberontakan, berarti diikuti budaya di sana seperti apa, dipelajari seperti itu. Ini adalah fase-fase perkembangan ilmu antropologi. Kemudian penggolongan ilmu bagian antropologi ya. Ini ada banyak sebenarnya, saya tidak sebutkan semua. Ada prehistori, paleoantropologi, antropologi fisik, etnolinguistik, dan etnologi. Anda boleh di chat ya, tolong di chat. Saya akan bagi rata di chat salah satu definisi dari bagian-bagian antropologi ini. Jadi saya nggak akan panggil ya. Jadi biar rata, tolong di chat. Nanti saya copy chatnya, siapa aja yang jawab. Oke? Jadi saya lihat aktivitasnya di chat. Silahkan di chat ya. Nanti apa itu prehistori, apa itu paleoantropologi, apa itu antropologi fisik, apa itu etnolinguistik, apa itu etnologi. Salah satu aja pilih, nggak apa ya. Tapi nanti tolong dilihat jawaban teman yang lain. Jadi setidaknya Anda tahu definisi dari masing-masing bagian-bagian antropologi ini. Oke, paham ya? Di chat ya, nanti saya copy chatannya, saya catat untuk penilai keaktifan. Saya lanjutkan. Ini saya tidak akan jelaskan definisi dari prehistori, paleoantropologi, antropologi fisik, etnologi dan etnologi dan yang lainnya ya. Nanti kalian jawab sendiri nanti di chat. Oke. Ini ada yang membagi ya antropologi itu menjadi dua bagian besar ya, yaitu antropologi biologi dan antropologi budaya. Tolong diingat ya, nanti siapa tahu keluar di ujian yang masuk antropologi biologi apa, yang masuk antropologi budaya apa. Walaupun dia dibagi menjadi dua bagian, nanti di masing-masing bagian antropologi juga kadang melihat dari dua sisi itu, tetap melihat dari sisi itu. Misalnya nanti antropologi antropologi kesehatan, dia merupakan bagian dari antropologi budaya. Tapi dalam antropologi kesehatan juga dia melihat dari sisi biologi dan dari sisi budaya. Jadi tetap dilihat ya. Mungkin dilihat dari dominannya seperti apa. Oke, sudah chat, saya kasih waktu dulu supaya nanti fokus mendengarkan. Oke, saya tunggu chatnya dulu ya. Silahkan chat dulu. Ada 40 berapa? Ya, 44. Silahkan di chat dulu. Saya kasih waktu dulu supaya nanti saya cuap-cuap Anda mendengarkan. Takutnya lagi sibuk ngechat, habis itu nggak ini. Nanti di akhir saya copy dulu. Saya kasih waktu 2 menit ya.
Saya lanjutkan ya, kuliahnya sebentar. Tadi ya kita bagi menjadi, saya lanjutkan lagi, ini merupakan bagian-bagian dari antropologi, tapi secara umum dalam bidang antropologi, itu antropologi dibagi menjadi 2 bagian, yaitu antropologi biologi dan antropologi budaya, ya. Yang masuk dalam antropologi biologi, ini nggak ada ininya, tolong dicatat sendiri aja ya, adalah paleoantropologi, ya, dan antropologi fisik. Ini masuk ke dalam antropologi biologi. Sedangkan yang masuk ke dalam antropologi budaya adalah prehistori, etnolinguistik, etnologi, ya, etnopsikologi, antropologi spesialis, dan antropologi terapan. Ya. Jadi yang masuk antropologi budaya adalah prehistori, etnolinguistik, etnologi, ya, etnopsikologi, antropologi spesialisasi, dan antropologi terapan. Kenapa saya perlu bahas ini? Karena dari sinilah Anda akan tahu antropologi kesehatan itu masuk di bagian yang mana. Ya. Jadi secara umum antropologi dibagi menjadi 2 golongan besar, yaitu antropologi biologi dan antropologi budaya. Nah, sekarang antropologi kesehatan ada di mana? Ya, antropologi kesehatan ada di antropologi spesialisasi atau spesialisasi antropologi. Antropologi spesialisasi ada di mana? Ada di bagian antropologi budaya. Ya, jadi di spesialisasi antropologi ini ada macam-macam, ada antropologi ekonomi, pembangunan, psikiatri, penduduk, politik, dan pendidikan, dan kesehatan. Jadi yang saya tandai adalah kesehatan, karena kita nanti fokusnya adalah belajar kaitan antara antropologi kesehatan, kemudian etnomedicine, etnofarmasi, dan usaha Bali. Ya, tapi tadi saya jelaskan sekilas apa itu antropologi, karena ini sebenarnya ilmu yang tidak diajarkan di farmasi ya. Jadi biasanya di kuliah-kuliah filsafat yang diajarkan ya tentang antropologi. Tapi tadi saya berikan pengantar sedikit supaya Anda paham gimana sih konsep ilmu antropologi. Oke. Ya, jadi antropologi kesehatan merupakan bagian dari spesialisasi antropologi yang merupakan bagian dari antropologi budaya. Oke, saya akan lanjutkan. Oke. Ada berbagai macam definisi antropologi kesehatan. Ya, yang paling terkenal ada definisi dari Foster Anderson. Ada macam-macam ya. Nanti ada selain ini ada lagi yang lain. Nanti Anda bisa baca sendiri, di slide juga sudah ada. Oke. Menurut Foster Anderson, antropologi kesehatan itu dilihat dari 2 sisi, yaitu dari sisi kutub biologi dan dilihat dari sisi kutub sosial budaya. Seperti tadi saya infokan. Walaupun secara umum antropologi dibagi menjadi 2 bagian besar, yaitu biologi dan budaya, ya, dan antropologi kesehatan masuk ke dalam antropologi budaya, tapi ketika kita mendalami ilmu itu, jadi mendalami bagian-bagian itu, tetap saja yang dilihat ada 2 sisi, ya, ada sisi biologi dan sisi sosial budayanya. Oke. Nah, kalau antropologi kesehatan dilihat dari sisi biologi, yang dilihat adalah pertumbuhan dan perkembangan manusia. Kemudian peranan penyakit dalam evolusi manusia. Kemudian ilmu tentang penyakit-penyakit purba atau paleopatologi. Sedangkan kalau dilihat dari sisi sosial budayanya, yang dipelajari dalam antropologi kesehatan adalah sistem medis tradisional atau etnomedicine. Ya, nanti akan dibahas khusus ini sistem medis tradisional etnomedicine karena etnofarmasi masuk bagian ke dalam etnomedicine. Kemudian masalah-masalah petugas kesehatan dan persiapan profesional. Maksudnya apa? Ketika kita jadi ada petugas-petugas kesehatan yang akan bertugas di daerah-daerah tertentu yang memiliki budaya yang berbeda. Jadi petugas-petugas ini harus tahu bagaimana budaya orang di sana supaya dia bisa melaksanakan tugasnya. Jadi mereka melakukan persiapan-persiapan yang bersifat selain melakukan persiapan-persiapan yang bersifat profesional ya. Jadi dia juga harus belajar budayanya. Bagaimana tingkah
tingkah laku sakit orang di sana, ya. Misalnya di suatu daerah terpencil kalau sakit itu bukannya ke dokter, tapi ke uh, orang pintar atau apa. Mungkin berarti pendekatannya mungkin akan berbeda. Jadi harus belajar dulu, ya. Kemudian bagaimana hubungan antara dokter dan pasien. Nah, mungkin beda ya kita jadi dokter di daerah terpencil dengan dokter di mana di kota mungkin akan berbeda. Misalnya di daerah terpencil tuh senang curhat, senang ngomongin keluarga dan yang lainnya, itu budayanya beda. Kalau di daerah mungkin di daerah ibu kota ya tergantung, ada orang sibuk yang langsung mau segera diperiksa dapat obat, langsung pulang seperti apa. Jadi harus belajar bagaimana hubungannya. Kemudian dari sisi sosial budaya juga dipelajari bagaimana dinamika dari usaha memperkenalkan pelayanan kesehatan barat atau modern kepada masyarakat tradisional. Ya, jadi kita nggak mungkin baru datang ujuk-ujuk langsung, yuk pakai alat ini. Nah, kadang kan orang di tempat yang budayanya berbeda nggak akan percaya. Ya, jadi kita harus belajar dulu budaya di sana seperti apa. Ini ya, maksud dari antropologi kesehatan dari definisi yang disampaikan oleh Foster Anderson. Dilihat dari sisi biologi dan sisi budaya. Jadi, menurut Foster Anderson, jadi yang dimaksud dengan antropologi kesehatan adalah suatu disiplin ilmu yang memberi perhatian kepada aspek-aspek biologis dan sosial budaya dari tingkah laku manusia, ya, terutama dari cara-cara interaksinya antara keduanya, jadi dari aspek biologis dan sosial budayanya, di sepanjang sejarah kehidupan manusia yang mempengaruhi kesehatan dan penyakit pada manusia. Ini poin pentingnya, yang mempengaruhi kesehatan dan penyakit pada manusia. Karena ini topiknya adalah antropologi kesehatan. Oke. Saya terlalu cepat? Halo? Iya, Ibu. Terlalu cepat, Ibu. Ada ya, terlalu cepat. Oke. Terlalu cepat, Bu. Soalnya nanti ujiannya isi ya, Dik ya. Konsep. Konsep, jadi pakai narasi Anda sendiri, Anda paham. Jadi lebih ke apa maksudnya, gitu ya. Perlu diulang yang tadi? Kalau tidak, saya akan lanjutkan. Boleh, Ibu. Minta tolong diulang sekali lagi, Bu. Oke, yang ini ya. Maaf. Yang ini ya. Konsep ini ya. Yang ini? Dari sini? Iya, Ibu. Kalau Iya, nggak Ibu. paham, info aja ya. Bu, terlalu cepat ini ya. Oke. Saya ulang lagi sekali. Jadi, salah satu definisi, salah satu pemahaman antropologi kesehatan yang disampaikan oleh Foster dan Anderson ini adalah suatu bidang ilmu yang dilihat dari dua sisi, yaitu sisi biologi dan sisi sosial budaya. Nah, kalau sisi biologi mungkin lebih mudah ya, karena yang dilihat hal yang nyata ya. Jadi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Jadi fisiknya seperti apa, perkembangan fisiknya seperti apa, ya. Kemudian peranan penyakit dalam evolusi manusia. Yang terakhir adalah studi mengenai penyakit-penyakit purba. Itu dilihat di sisi biologinya. Kemudian kalau dilihat dari sisi sosial budaya, yang dipelajari sini adalah sistem medis tradisional atau etnomedicine. Nanti saya akan bahas lebih lanjut ya. Kemudian yang kedua adalah masalah-masalah petugas kesehatan dan persiapan profesional yang harus dilakukan ketika mereka berkunjung ke dalam suatu daerah yang budayanya berbeda, ya. Jadi bagaimana tingkah laku sakit dari penduduk pribumi, mereka harus pelajari. Apakah nanti budaya di sana bisa langsung, apakah langsung ke tenaga kesehatan atau mereka lebih senang ke orang pintar. Berarti kan pendekatannya akan berbeda ya. Mungkin kita harus pendekatan dulu kepada orang pintarnya seperti apa. Jadi harus mempelajari budayanya. Kemudian hubungan antara dokter pasiennya seperti apa? Budaya di sana seperti apa? Apakah masyarakatnya lebih senang diterapi dengan penjelasan yang lebih detail dari sisi kekeluargaan atau seperti apa ya cara bicaranya ya penjelasannya mengikuti budaya-budaya yang ada di sana. Dan yang terakhir adalah di sini juga dipelajari tentang dinamika dari usaha memperkenalkan pelayanan kesehatan modern kepada masyarakat tradisional. Jadi bagaimana supaya mereka bisa menerima teknik pengobatan yang dibawa oleh tenaga kesehatan dari tempat lain yang mungkin alatnya lebih canggih ya. Jadi kadang kan orang kalau dibawain alat baru belum tentu mau ya kalau sudah terbiasa dengan yang tradisional seperti itu. Oke, sudah?
Bagaimana? Sudah Ibu. Oke, saya lanjutkan Masih. ya. Nah, oke, ini sudah saja definisinya. Poin pentingnya adalah karena antropologi kesehatan berarti berkaitan dengan kesehatan dan penyakit pada manusia. Oke, ini ada definisi yang lainnya ya. Jadi semua berkaitan dengan medis atau kesehatan dan penyakit ya. Anda bisa baca sendiri, rasanya di slide juga ada yang saya kasih ke kalian. Oke. Jadi antropologi kesehatan ini poin penting tadi ya sudah saya saya tebalkan, saya boldkan adalah aktivitas formal antropologi yang berhubungan dengan kesehatan dan penyakit. Nah, sebelum kita masuk ke dalam etnomedicine, saya akan jelaskan dulu tentang akar antropologi kesehatan ya, karena etnomedicine merupakan bagian dari akar antropologi kesehatan. Jadi akar dari antropologi kesehatan itu ada 4, yaitu antropologi fisik, etnomedicine, studi-studi tentang kebudayaan dan kepribadian, serta kesehatan masyarakat internasional ya. Etnomedicine nanti saya akan bahas di terakhir ya. Saya akan bahas satu-satu terkait antropologi fisik, studi budaya dan kesehatan masyarakat internasional. Antropologi fisik ini belajar tentang sisi fisik dari manusia. Jadi dia belajar juga tentang gen-gen yang menentukan struktur dari tubuh manusia ya. Jadi belajar juga tentang topik-topik yang berkaitan dengan medis seperti nutrisi, pertumbuhan, kemudian korelasi antara bentuk tubuh ya dengan penyakit-penyakit tertentu. Jadi ini antropologi fisik. Kemudian kalau studi-studi tentang kebudayaan dan kepribadian ini berkaitan dengan kesehatan ya. Jadi berkaitan dengan kesehatan khususnya bagian psikologi dan psikiatri ya. Jadi dia belajar tentang tingkah laku manusia yang berkaitan dengan nanti yang berefek pada psikologinya ya atau kesehatan jiwanya. Jadi bagaimana tingkah lakunya, bagaimana kepribadiannya ya, bagaimana pengaruh lingkungan terhadap tingkah laku manusia ya. Jadi fokusnya adalah tentang psikologi dan psikiatrinya. Ini studi-studi tentang kebudayaan dan kepribadian. Kalau kesehatan masyarakat internasional ini artinya adalah bagian dari akar antropologi kesehatan yang bersifat multilateral atau bilateral. Jadi tidak hanya berada di suatu lokasi tertentu. Jadi tidak hanya ada di satu budaya tertentu. Ya, jadi bersifat lintas budaya karena dari hasil studi diketahui bahwa ketika petugas kesehatan bekerja lintas budaya untuk penyakit-penyakit yang sifatnya pandemi internasional gitu ya, ini dia lebih cepat menemukan masalah ketika mereka bekerja dengan lintas budaya dibandingkan bekerja secara sendiri. Yang kemarin kita lihat ya kasus COVID ya, jadi cepat penanganannya bisa lebih cepat. Jadi misalnya negara kita belum bisa buat vaksin tapi negara lain sudah bisa buat vaksin, segera diberikan ya, segera diberikan kemudian untuk menangani suatu pandemi. Ini yang dimaksud dengan kesehatan masyarakat internasional, biasanya diwadahi oleh WHO ya, organisasi kesehatan di dunia. Jadi di sini mereka bekerja secara bersama-sama dan lintas budaya untuk menangani masalah-masalah yang bersifat internasional. Oke, ini beberapa penjelasan terkait akar antropologi kesehatan yang berkaitan dengan antropologi fisik, ya, studi tentang budaya dan kepribadian. Kalau antropologi fisik tadi sudah saya jelaskan, ini berkaitan dengan sisi fisik dari manusia, ya, termasuk gen-gen yang membentuk struktur tubuh manusia. Kalau studi tentang kebudayaan kepribadian, kata kuncinya adalah psikologi dan psikiatri, ya, jadi tentang tingkah laku yang berkaitan kesehatan jiwanya. Kalau kesehatan masyarakat internasional ini kata kuncinya adalah petugas kesehatan yang bekerja lintas budaya, baik multilateral maupun bilateral. Ya. Dan yang terakhir adalah etnomedicine. Saya akan jelaskan apa itu etnomedicine. Sini etnomedicine adalah merupakan suatu bagian ya yang berkaitan dengan kesehatan atau pemeliharaan kesehatan
pada masyarakat tradisional ya yang menyangkut tradisi dan juga kepercayaan yang dianut oleh masyarakat lokal atau etnis lokal ya. Etnomedicine pasti berkaitan dengan kesehatan ya. Baik atau pemelihara kesehatan ya pada masyarakat tradisional pada suku ras tertentu yang menyangkut tradisi dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat itu sendiri. Nah, karena dia bersifat tradisional, maka praktek pengobatannya juga secara tradisional. Makanya disebut dengan etno ya. Oke. Tidak berasal dari medis modern. Ya, ini ciri-ciri dari etnomedicine. Berbeda-beda setiap suku ya. Seperti yang kita tahu di Bali namanya Usada Bali. Kemudian di India Ayurveda, mengikuti Ayurveda, kemudian di Cina pakai TCM ya. Yang lain di Korea mungkin lain lagi, kemudian di Jepang lain lagi. Jadi beda-beda tiap suku. Di Indonesia saja bisa berbeda-beda tiap suku ya. Di Bali berbeda dengan di Jawa ya. Kemudian berbeda dengan di Kalimantan dan yang lainnya karena dipengaruhi oleh etnis lokal dan budayanya ya. Kemudian jenis-jenis sakit dan penyakit serta penanganannya bersifat tradisional. Jadi bahasa-bahasa nama penyakitnya mungkin maksudnya sama tapi di satu daerah dengan daerah lainnya itu penyebutannya berbeda, disesuaikan dengan lokasinya atau etnis lokalnya menyebutkannya seperti apa. Kemudian penyakitnya juga penyakit mungkin penyakitnya mungkin ada yang bersifat umum ya, tapi nama-nama penyakitnya tadi berbeda. Kemudian penanganannya juga berbeda mungkin ya karena mereka akan melakukan penanganan sesuai dengan lingkungan dan apa yang ada di lingkungannya. Jadi tanaman-tanaman atau herbal yang tumbuh di lingkungan A belum tentu tumbuh di lingkungan B ya. Seperti yang kita tahu misalnya obat malaria gitu kan dulu ditemukan di Papua misalnya seperti itu ya, banyak di Papua. Misalnya di Papua karena apa? Ternyata karena memang nyamuk malaria itu banyak ada di Papua dan orang sana tahu kalau dia kena ini berarti dia harus minum ini. Dari sana ditemukan ya. Jadi itu salah satu contoh ya. Peranan dari etnomedicine. Karena di sini kita bahas tentang sakit, penyakit dan tujuannya dan ada penanganannya ya. Yang tujuannya adalah supaya orang itu sehat ya, tadi topik utamanya adalah kesehatan atau pemeliharaan kesehatan, maka ada konsep sakit dan sehat ya. Jadi konsep pendekatan sakit dan sehat dilihat dari sisi antropologi ya. Oke. Konsep sehat dan sakit ya. Jadi konsep sehat dan sakit ini masing-masing saya akan jelaskan. Jadi sehat itu bisa dinilai dari sisi medis dan sisi budayanya ya, dari sisi medis dan sisi budaya. Kalau dari sisi medis ini berarti dilihat secara objektif, jadi bisa dilihat secara kuantitatif. Nah, contohnya misalnya pasien menderita penyakit kolesterol dan diabetes ya. Kolesterol dan diabetes seperti itu. Nah, dia dikatakan sehat secara medis ketika kadar kolesterol dan diabetesnya terkontrol. Ya, kadang kan ada orang yang penderita diabetes itu nggak mungkin bisa normal lagi, tapi setidaknya kadar gulanya terkontrol. Apa yang bisa dilihat dari sisi medis? Ya, misalnya apa yang bisa dilihat dari sisi medis? Kalau pasien diabetes dan kolesterol itu dinyatakan kondisinya baik. Ya. Ada yang tahu? Yang secara kuantitatif bisa dilihat apanya? Halo? Udah belajar farmakologi kan ya? Kadar gula darah, oke. Speak up ya. Bicara ya, jangan ini kalau saya minta tanya jawab ini bicara. Not via chat. Bicara. Ada yang berani yang kata ini? Open mic. Unmute. Izin menjawab, Bu. Ya, silahkan. Jadi seseorang yang mengalami diabetes dikatakan sehat itu ketika kadar gula darahnya itu berada pada rentang normal ya, Bu. Jadi kayak
di bawah 200 miligram per desiliter. Coba ya. Terima kasih Dian, itu untuk gula Iya, Bu. darah setelah makan ya. Di bawah 200, walaupun sekarang parameternya agak berbeda ya. Kemudian gula darah puasanya di bawah 126, walaupun sebenarnya dari rentang 100 sampai 126 sudah warning ya, prediabetes. Ada juga dilihat dari HbA1c-nya itu diabetes. Kalau kolesterol, mungkin bisa dilihat dari nilai. Ada yang tahu kolesterol nilai parameter medisnya apa? Apa aja? Unmute ya, open mic. Ada yang tahu kolesterol? Farmakologinya. Ini. Izin menjawab, Bu. Ya, silahkan. Baik, kalau untuk kolesterol itu dilihat dari kadar kolesterolnya, Bu. Dan kalau normalnya itu untuk orang dewasa sekitar 125 sampai 200 mg per desiliter. Yang dilihat itu kadar kolesterol totalnya atau HDL. Oke. Ada tadi yang KT ya, kolesterol totalnya ya. Kalau kolesterol total itu dasarnya sih di bawah 200 walaupun ada parameternya, tapi ada lagi nilai LDL, TG dan HDL ya. Kalau HDL harus tinggi ya, itu kolesterol baik. Oke. Ya, itu dilihat dari sehat secara medis. Jadi secara objektif bisa dinilai secara kuantitatif, ada parameternya ya. Nah, kalau sehat secara budaya berarti dilihat mental sosialnya ya. Kalau medis itu dilihat dari unsur-unsur fisiknya, kalau budaya itu dilihat dari mental sosialnya. Jadi mungkin saja dia sudah terkontrol diabetesnya, tapi tetap saja dia merupakan pasien diabetes atau pasien kolesterol. Tidak semua orang siap dinyatakan sebagai pasien diabetes atau pasien kolesterol ya. Tidak semua orang siap, walaupun sudah termaintenance ya, kadar kolesterol dan kadar gula darahnya sudah termaintenance, tapi dari sisi mentalnya atau dari sisi sosialnya dia belum siap ya. Kepikiran karena kepikiran akhirnya stres ya. Habis itu saking stresnya bisa saja dia hidupnya tidak produktif ya, baik secara sosial maupun secara ekonomi, jadi mengurung diri atau depresi seperti apa. Nah, makanya di sini konsep sehat di sini dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi medis dan budaya. Karena kesehatan adalah keadaan sejahtera ya. Jadi baik rohani, jasmani, jadi baik jasmani dan rohaninya. Jadi dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Jadi di sini kesehatan harus dilihat secara utuh, tidak hanya dia terkontrol penyakitnya, tapi jiwanya juga harus sehat ya. Jadi yang dilihat secara utuh adalah kesehatan dari unsur-unsur fisik, mental, sosial, ya, di dalamnya merupakan kesehatan jiwa. Jadi merupakan bagian dari integral kesehatan. Oke, ini konsep sehat dilihat dari sisi medis dan budaya. Jadi sehat itu kalau dua-duanya, jadi sehat jasmani dan sehat rohani. Ya, kalau dari ilmu antropologi kesehatan kita lihat sehat medis dan sehat budayanya. Oke, itu sehat. Sedang konsep sakit. Nah, konsep sakit juga bisa dilihat dari sisi medis dan dari sisi budaya. Kalau dari sisi medis ini secara ilmiah disebut dengan disease ya. Jadi penyakit atau disease. Jadi ada penyakit ya, ada sakit, illness ya. Oke, kalau dari sisi medis kita sebut dengan penyakit atau disease. Ini sebagai gangguan fungsi fisiologis dari suatu organisme sebagai akibat terjadi infeksi atau tekanan lingkungan. Jadi penyakitnya bersifat objektif tadi. Kita udah tahu, dia sakit gula darah, karena apa? Gangguan insulin dan yang lainnya, keseimbangan ya, proses keseimbangan. Metabolisme di dalam tubuh yang tidak baik ya. Kemudian dia sakit luka bakar karena apa? Karena terkena karena kebakaran atau apa, luka bakar tingkat berapa atau berapa. Itu dari sisi medis. Nah, sedangkan dari sisi budaya ini dilihatnya dari sakit, rasa sakit atau illness. Jadi penilaian individu terhadap pengalaman menderita suatu penyakit ya. Nah, yang bersifat subjektif ditandai dengan perasaan tidak enak. Ini tidak terlihat, yang tahu orang itu sendiri. Ya, itu tergantung dari kesiapan sehat, kesiapan mental atau jiwanya terhadap penyakit yang dideritanya. Mungkin di luar terlihat baik-baik saja, tapi di dalam mungkin dia merasakan sakit ya. Kalau sakit sekarang lebih banyak ya, jadi banyak psikolog atau apa, karena banyak orang yang sakit jiwanya sakit gitu kan ya. Mungkin terlihat baik-baik saja di luar, tapi kita tidak tahu sebenarnya di dalam itu gimana ya. Jadi sakit itu bisa dilihat
yang objektif yaitu medis, kita terlihat dia sakitnya terlihat ya. Dan ini sedangkan sakit dari budaya ini dilihat dari sisi dari sisi mentalnya ya, atau illness-nya. Jadi konsep penilaian individu terhadap penyakitnya sendiri. Jadi beda-beda ya. Saya misalnya antara saya dengan orang A, orang B, dan orang C ketika didiagnosis dengan suatu penyakit suatu penyakit, nah tergantung, ada yang merasa oh nggak masalah saya bisa, ada yang merasa begitu sakit langsung stres, itu mental, nggak bisa bangkit lagi. Nah ada seperti itu ya. Jadi baik konsep sehat dan sakit bisa dilihat dari sisi medis dan budaya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Sudah paham? Halo, saya udah lama nggak ngajar kalian karena memang pendiam ya. Saya lebih suka suara. Kalau Sudah, dari Ibu. saya belum ada, Ibu. Belum ada pertanyaan. Jangan pakai ini ya, jangan pakai ikon ya, biar kelihatan ada suaranya walaupun kita bersama tidak bisa melihat wajah masing-masing ya. Oke, pakai suara ya. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, karena ada di sini kita lihat konsep sakit ya. Nah, kalau di secara tradisional itu ada konsep sakit berdasarkan konsep budaya pada masyarakat tradisional ya. Ada konsep sakit personalistik, ada konsep sakit naturalistik ya. Kalau personalistik, jadi munculnya penyakit ya disebabkan oleh intervensi dari suatu agen yang aktif ya. Kalau ini dia gangguan kayak penyakit yang tidak tampak ya. Kalau personalistik, kalau di Bali itu kena cetek kah, kena apakah, kena apa ya bahasanya itu ya, kena santet kah, nah seperti itu ya, ini personalistik ya. Nah kalau naturalistik adalah penyakit yang dijelaskan dengan istilah-istilah yang sistematik, jadi bukan bersifat pribadi ya, bukan pribadi. Jadi mengakuinya adanya model keseimbangan. Jadi sakit itu timbul karena ada sesuatu yang tidak seimbang ya. Seperti tadi, misalnya sakit diabetes itu timbul karena kelebihan asupan glukosa sehingga tubuh metabolismenya tidak seimbang, overload glukosa, jadi insulin yang dikeluarkan tidak bisa mengcover semua glukosa yang masuk. Nah, lama-lama dia jadi resisten karena terus kepapar yang berlebihan jadi resisten, jadi tidak bisa bekerja. Jadi ada gangguan keseimbangan, itu naturalistik. Kalau personalistik lebih ke sifat pribadi yang mungkin tidak terlihat atau tidak tampak ya. Jadi seperti kena santet, kena cetik, kena yang lain-lainnya. Jadi merasa nggak enak nih, kayaknya ini deh kena penyakit nggak jelas. Ya. Seperti itu, ini personalistik ya. Ini yang naturalistik, sedangkan yang naturalistik adalah penyakit terjadi karena ada gangguan keseimbangan ya. Jadi pengobatannya berdasarkan itu. Jadi nanti kita fokusnya lebih belajar di etnofarmasi, lebih belajar yang naturalistik ya, bukan yang personalistik ya. Jadi lebih ke naturalistik. Bagaimana sih kalau konsep sakit di dalam Usada Bali seperti apa? Oke. Ini konsep sakit berdasarkan konsep budaya pada masyarakat tradisional. Oke. Kita akhirnya masuk ke hubungan ya. Setelah kita belajar tadi tentang apa itu antropologi, kemudian antropologi kesehatan masuk di mana, kemudian hubungan antara antropologi kesehatan dengan etnomedicine ya. Etnomedicine merupakan akar dari antropologi kesehatan, kemudian hubungan antara antropologi dengan etnomedicine dan etnofarmasi. Ada yang tahu etnofarmasi itu apa? Halo? Izin berpendapat, Ibu. Silahkan. Perkenalkan, saya Rizky NIM 55. Jadi kalau dari kosakatanya etno dan farmasi itu adalah pengobatan atau sediaan obat yang dibuat berdasarkan dari pengalaman-pengalaman empiris berdasarkan etnomedicine seperti itu, Ibu. Oke. Ya, itu benar ya. Jadi maksudnya merupakan konsep tentang pengobatan ya. Jadi etnofarmasi adalah ilmu, ya. Jadi bagian ilmu dari farmasi yang belajar tentang penggunaan obat ya dan cara pengobatannya yang dilakukan oleh etnik bangsa tertentu ya.
Yang ini biasanya ruang lingkupnya menggunakan obat bahan alam. Oke, sekarang Anda paham kalau USADA Bali kaitan sama etnofarmasi gimana? Yuk, siapa yang mau berpendapat? Izin berpendapat lagi, Bu. Yang lain dulu Rizky. Oke, siapa tadi? Yang berikutnya siapa tadi? Resa. Ya, silakan Resa. Oke, benar Resa. Oke ya. Jadi ini soal yang suka saya keluarkan ya di ujian. Jadi tolong jelaskan hubungan antara ini jelaskan loh ya. Jadi Anda nggak bisa ngambil teori dari mana ya. Jadi benar-benar Anda menjelaskan. Jadi sesuai dengan pemahaman, maksudnya yang penting pakai bahasa Anda sendiri, tapi kata kuncinya dapat semua ya. Jadi Anda harus paham. Oke, jadi kalau USADA Bali kaitannya sama etnofarmasi tadi dinyatakan ya baik sama Rizky sama Resa bahwa etnofarmasi sama saya sendiri juga etnofarmasi ini adalah bagian ilmu farmasi yang tentang cara penggunaan obat atau cara pengobatan berdasarkan etnik lokal. Nah, kalau USADA Bali berarti etniknya adalah etnik di Bali ya. Berarti dia pengobatannya atau cara pengobatannya juga menggunakan budaya-budaya orang Bali. Nah, ya dalam suatu dalam suatu teknik pengobatan ya baik dari ilmu etnofarmasi maupun dari USADA Bali ini ada kaitan antara manusia, alam dan kebudayaan ya. Kita lihat ya baik dari antropologi, hubungan antara antropologi, kemudian dari etnomedicine, antropologi kesehatan, etnomedicine, etnofarmasi dan USADA Bali kita lihat kaitannya. Semuanya tidak lepas dari hubungan antara manusia ya. Manusia dengan alam, dan kebudayaan yang berpengaruh, ya. Jadi ketiganya ini membentuk suatu relasi triangulasi kebudayaan, ya. Jadi kita belajar antropologi hari ini kita tahu bahwa mau dia pakai USADA Bali, mau pakai TCM atau apa, itu pasti ada kaitan antara tiga ini relasi triangulasi kebudayaan yaitu manusia, alam dan kebudayaan. Itu yang akan membentuk ciri khas masing-masing. Ya. Nah, karena ini merupakan budaya yang ada di Bali, USADA Bali ya, menggunakan budaya yang ada di Bali, jadi masuk ke dalam kearifan lokal. Jadi USADA Bali masuk ke dalam kearifan lokal. Ya. Sebenarnya banyak banget ya, banyak kearifan lokal. Tapi kita di sini di Bali yang kita majukan, kenapa etnofarmasi di UNUD merupakan salah satu ciri khas mata kuliah yang menjadi penciri sesuai dengan visi misi dari PS Farmasi. Anda sudah pernah baca ini visi misi PS Farmasi? Satu Farmasi? Sudah pernah baca belum di pedoman? Halo? Mana suaranya? Sudah apa belum? Jangan nggak tahu. Nanti kalau agreditasi, kemarin ada yang waktu agreditasi ada yang menjadi perwakilan mahasiswa? Yang diwawancarai, rasanya ada angkatan 20. Angkatan 20 ada nggak ya? Ada, Anda. Kan kita agreditasi tahun 2021 ya. Ada yang diwawancarai? Diam ini artinya ada apa nggak ya? Halo, mana suaranya? Ada yang merasa menjadi perwakilan? Anda baca ya visi misi ya, nanti soalnya kalau kita didatangi asesor, Anda lagi jalan ditangkap sama asesornya, ditanyain Anda tahu nggak visi misi farmasi? Pasti sudah dijelaskan di depan waktu Anda penerimaan mahasiswa baru, kalau nggak ada di pedomik pasti ada. Ya, dipelajari ya, bukan pelajari, setidaknya tahu gitu kan ya. Karena kalau program studi itu nggak mungkin dapat unggul kalau visi misinya tidak ada yang mencirikan atau memiliki ciri khas
ya, ciri khas. Nah, kita PS Farmasi Unut ciri khasnya adalah salah satunya adalah mengangkat mengangkat kearifan lokal Usade Bali. Jadi lebih pengembangan bahan alam berkaitan dengan Usade Bali, ya. Makanya ada beberapa topik bahan alam berkaitan sama Usade Bali, ya. Oke, itu kearifan lokal. Jadi sampai ke pendirian prodi pun memakai kearifan lokal, ya, karena itu yang bisa menjadi ciri khas. Nah, kalau kita bikin ciri khasnya adalah industri, kita kalah sama ITB. Di situ teknologinya gila kan ya. Habis yang lainnya. Jadi kalau ini kalau kita di Bali lebih ke kearifan lokalnya pengembangannya. Oke. Walaupun tetap belajar yang lain. Kenapa sih bisa Usada Bali disebut dengan kearifan lokal? Anda bisa baca sendiri ya di sini. Definisi dari kearifan lokal. Yang dua ini adalah definisi dari kearifan lokal. Oke. Sudah ada yang ditanyakan konsep hubungan antara antropologi kesehatan, etnomedicine, etnofarmasi dan Usada Bali? Ada atau tidak? Dari saya tidak ada, Ibu. Oke, saya lanjutkan ya. Yang lainnya sudah mewakili ya. Terima kasih untuk orang-orang yang suka menjawab. Ketika saya tanya. Oke. Nah, tadi udah ke konsep ya, kita sudah sampai ke tahap usade ya. Jadi usade Bali, ke dalam usade Bali. Jadi usade Bali ini sudah saya pernah kasih pengantar sedikit ya waktu botani ya. Usade, isi lontar usade adalah pengetahuan orang Bali tentang tanaman obat yang berada di Bali, di mana cara pemakaian obatnya menggunakan istilah-istilah Bali ya, yang menggunakan jelas orang Bali yang sakit ya. Kemudian pengobatannya menggunakan tumbuhan yang bersifat anget, dumelade, dan tis. Ya, kalau di Bali berarti ini berkaitan dengan Dewa Trimurti ya. Dewa Siwa, Dewa Brahma, dan Dewa Wisnu. Oke, nanti Anda lebih perdalam lagi. Mungkin waktu membuat tugas-tugas, walaupun kita tidak akan fokus ke sini ya. Tapi dari sana, dari lontar-lontar itu Anda bisa lihat bahwa ada tumbuhan tis, ada tumbuhan anget, ada tumbuhan yang masuk dalam kategori dumelade. Biasanya tumbuhan anget dikasih untuk penyakit-penyakit yang bersifat dingin ya. Konsep berpikirnya seperti itu. Oke. Selesai. Ada pertanyaan? Saya rasa tidak akan ada pertanyaan. Kalau dilihat yang tadi sebelumnya tidak ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Belum ada, Ibu. Belum ada, Belum Ibu. ada. Belum Kalau ada, Ibu. belum ada, silahkan lihat. Wah, sebentar saya open dulu. Silahkan lihat Oase. Saya sudah open. Saya gini ya. Saya share screen lagi. Ya, lihat Oase ya, ini ya. Upload tugas antropologi kesehatan kelas B ya. Ini filenya di sini. Ini template-nya bisa diunduh di sini. Oke. Nanti tolong dikerjakan. Masuk room masing-masing. Anda tadi sudah bagi kelompok ya. Nah, saya sudah bagi kelompok. Ini masih pukul 9.25. Kita ada waktu sekitar 35 tambah 10, 45 menit lagi. Oke. Silakan masuk room masing-masing. Nanti saya breakout ya. Ada kelompok 1 sampai kelompok 11. Silakan masuk ke room masing-masing. Dikerjakan. Nanti saya akan masuk ke masing-masing room. Anda langsung share screen. Oke. Tidak harus selesai hari ini, tapi saya mau lihat progres Anda kerja sampai mana. Saya kasih waktu Anda kerja 30. Jadi saya akan masuk nanti pukul pukul 9 lebih jam 9 aja ya. Jam 9 ya, jam 9 saya minta Anda untuk kembali ke room. Nanti baru kelompok mana yang saya panggil perwakilannya untuk tampilkan share screen. Tapi selama ada diskusi, saya bisa masuk ke masing-masing room untuk melihat kalian diskusi. Oke? Paham? Paham atau tidak? Paham, Ibu. Paham, Ibu. Paham, Ibu. Kalian ini loh, aduh. Kuliah offline masih kalem gini nggak ya? Oke, kalau sudah paham silahkan join. Itu dikerjakan. Nanti saya jam 9 Anda kembali ya ke ruang utama.
Selamat pagi Bu, izin bertanya. Saya Diah Tantri NIM 96. Saya kan membuka, halo Ibu, apakah suara saya terdengar? Terdengar? Anggi, saya kan membuka Oase. Nah, setelah saya ingin mengunduh tugasnya itu, ternyata saya tuh tidak terenroll dalam etnofarmasinya itu, Bu. Bagaimana nggih? Lapor Bu Ari. Halo, apa nih tugasnya? Ya, aku baru habis mandi, sorry. Aku langsung lihat di gininya, saya langsung lihat di bagian tugas dulu. Kalau aku cari di Mykers tuh nggak ada dia informasinya, tapi aku lihat di bagian tugas tuh aku klik, mau dia masuk. Aku nggak. Kita berempat ya sama Sinta. Mana Sinta, Cuk? Kalau udah sistem saya nggak ngerti deh. Coba bisa, yang lainnya bisa ya? Nggak ngerti kenapa ya. Tapi ada yang bisa? Atau semuanya nggak bisa? Halo? Coba-coba kalau gitu takutnya berarti ininya sayanya yang nggak bisa ini apa namanya, berarti perlu saya perbaiki ininya filenya. Coba saya edit sekarang ya, saya masukkan on. Oh, saya akan masukkan file tugas ya. Kalau punya Ibu Ari kemarin bisa diunduh. Bisa itu. PPT-nya bisa diunduh nggak kemarin? Lihat antri? Oh, PPT-nya bisa. Oke. Nah, saya edit dulu ya. Maaf, Dek.
Sudah bisa sekarang. Pasti bisa sekarang. Sorry, ternyata ada yang dicentang otomatis. Sekarang udah bisa pasti. Oke, udah bisa. Coba, sekarang udah bisa pasti. Coba. Tadi ternyata ada yang kecentang di tempat saya. Kemarin nggak kecentang. Dia tantri jangan-jangan masuk 2 kali lagi ntar sini. Halo dia tantri? Bisa sudah sekarang? Ibu, tapi hilang dia, Bu. Nggak ada kan, biasanya di timeline itu ada kalau tugasnya itu dikumpul kapan, terus muncul di sana kalau misalnya tanggal 17 gitu pengumpulan. Ini hilang, Bu. Tadi ada. Enggak. Tadi karena saya close dia coba. Coba saya cari manual, Bu, nggih. Karena saya hilangin tadi ininya emang. Yang lain bisa di-download nggak? Kalau saya kirim. Dari saya masih sama, Bu. Kalau dibuka itu disuruh enrollment option gitu, Bu. Sudah coba 3 kali ngulang dan di-refresh juga, tapi masih tetap sama. Tapi Kurang tahu. PPT-nya bisa diambil. PPT-nya bisa, Bu. Kemarin saya coba download. Jadi saya mungkin perlu perbaikan ini file upload ya. Ibu izin menjawab, punya saya belum bisa sama sekali juga, Ibu. Ya tunggu. Sekarang saya upload lagi. Beda. Saya buat slot baru. Saya kirim via WA dulu ya ke Resa ya, Resa. Ya, jadi biar kalian nggak fokus di oase, jangan selesai ntar. Oke, sebentar saya kirim ya. Resa. Tugas. Udah masuk Resa, tolong. Silahkan Anda kerja dulu, saya akan otak-atik oasenya ya. Nanti online bisa. Oke. Ya, silakan. Nah, masuk gue ekonomi aja dulu. Saya akan otak-atik oasenya ya. Karena nggak bisa masuk.
Apa ini Karangza? Buatnya per kelompok. Ini tugasnya selesai sekarang. Kayaknya tadi ibunya bilang enggak kan, cuman dilihat progresnya ya. Ya enggak? Coba tanya Za. Apa itu sebenarnya, Cok? Hehe. Ya, ya, kenapa Resa? Oh, sorry. Bentar, ada soalnya, Dek. Oh ya, catat dulu. Sorry, saya salah ngambil file.
Resa, saya kirim via WA ya. Sorry, tugas soalnya kelewat. Dah. Mohon maaf ya, agak-agak trouble ini. Ya, sama-sama. Gimana, Sal? Suaranya kecil banget. Boleh, Sa. Gimana nih pembagiannya jadinya? Atau enggak boleh urut 5 aja. Ada kok punya cutting kayaknya nih sama persis.
Apa? Bung Chan nggak sih jadinya fixer. Oh ya, Sin minta tolong aja kirimin gini Sin punya karting di grup. Ini yang masukin soalnya sendiri-sendiri atau yang fixer ya?
Ada yang manggil? Halo? Kenapa? Hah? Saya soalnya tadi ada panggilan, ada yang manggil Anda di kelompok 9. Saya kira kenapa? Berarti nggak ada apa-apa ya? Anda salah pencet apa tadi? Terus ada notif di saya, ada yang manggil gitu. Oke. Sorry ya, jadi nggak masuk ke grup masing-masing. Kembali ke ruangan jam 10 ya. Perwakilan kelompok nanti tolong share screen ya. Kan nggak banyak, belum banyak yang bisa dikerjakan. Apa ini? Coba share screen nih. Izin Bu, saya Abdi yang share screen tapi tidak menggunakan laptop Bu. Menggunakan apa? Menggunakan tab. It's okay, yang penting bisa dilihat. Baik, Bu. Pakai HP juga nggak apa-apa, yang penting saya tidak kecil, ini nggak kecil. Oke, aman. Di kelompok perwakilan berapa nih? Kelompok 11 Bu. Oke ya. Oke. Mau jawab yang mana? Nge-lag. Halo? Mohon maaf Ibu, HP saya nge-lag. Boleh saya out dulu Bu? Boleh. Yang tadi siapa? Abdi jadi mau share screen? Tadi yang share screen Abdi, tapi kenapa HP-nya nge-lag, yang lain yang jawab ya? Kelompok 11? Halo, kelompok 11, 4-4-nya hilang? Kelompok 11? Maaf Bu, tadi panas jadi keputus share screen-nya Bu. Saya ulang lagi ya. Iya. Kelompok 11 nih berapa orang sih? Suaranya kok cuma 1 atau 2 orang. Siapa aja kelompok 11 nih? Dia, Abdi, Ayu Prama, dan Tias. Dia mana suaranya dia? Dia? Dia ada? Nggak bisa pakai mic. Saya nanyanya pakai suara, Anda jawabnya pakai chat.
Bu, izin menjawab nih untuk nomor 5, Bu. Oke, silakan. Nomor 5 yang pertanyaannya bagaimana peran budaya dalam sistem perawatan kesehatan healthcare system dan komponen apa saja yang terdapat dalam sistem perawatan kesehatan. Jadi jawaban dari kelompok kami, budaya dalam healthcare system berguna untuk mendefinisikan, mengklasifikasikan, dan menjelaskan fenomena yang dirasakan dan diklasifikasikan sebagai penyakit. Perawatan kesehatan tidak terputus dari aspek budaya umum lainnya, hanya sebagai sistem sosial tidak terlepas dari organisasi sosial suatu kelompok, mengakibatkan cara kelompok sosial tertentu berpikir dan mengatur dirinya sendiri untuk menjaga kesehatan dan menghadapi penyakit. Tidak dipisahkan dari pandangan dunia dan pengalaman umum yang dimilikinya sehubungan dengan aspek lain dan dimensi pengalaman yang diinformasikan secara sosial budaya. Sistem perawatan kesehatan terdiri dari semua komponen yang ada dalam masyarakat yang berhubungan dengan kesehatan, termasuk pengetahuan tentang asal-usul penyebab pengobatan penyakit, teknik terapi, praktisi, dan peran standar dan agen. Sekian dari kami. Terima kasih, Bu. Oke, nanti susunan kalimatnya diperbaiki ya. Anda baca jurnal-jurnal antropologi kesehatan karena bukan jurnal farmasi, mungkin agak berat ya bahasanya agak berat. Tolong diperbaiki susunan kalimatnya aja ya. Konsepnya udah dapat. Oke, terima Baik, kasih Bu. Abdi. Terima kasih. Oke, kelompok siapa lagi yang mau ini? Sukarela? Ada yang mau share screen? Ini kelas tidak ada suaranya ini. Kelompok 2, perwakilan. Kelompok 2. Abdi tadi NIM berapa ya, Abdi? NIM 99. 99, Bu. Ya udah. Kelompok 2, mana sih kelompok 2 ini? Oke, Bu, tunggu sebentar ya, Bu. Oke, dijawab dong. Jangan terus nunggu nggak jelas. Halo, selamat pagi, Bu. Ya, Izin untuk kelompok 10 nanti mempresentasikan nomor 7, Bu, ya. ya. Kelompok 2 nomor berapa? Kalau dari kelompok 2 mungkin nomor 1, Ibu. Oke, silahkan. Nah, jadi untuk pertanyaan nomor 1 itu, pada materi kuliah di kelas, dipaparkan bahwa antropologi kesehatan dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi biologi dan sisi sosial budaya. Berdasarkan artikel yang diberikan, jelaskan bagaimana peran kedua sisi tersebut. Pada jurnal yang kita dapatkan, itu dapat dilihat bahwa dibahas terlebih dahulu terkait tentang aspek budayanya. Budaya dalam jurnal ini didefinisikan sebagai seperangkat elemen yang memediasi dan mengkualifikasi aktivitas fisik atau mental apapun yang tidak ditentukan oleh biologis dan dimiliki oleh anggota kelompok sosial yang berbeda. Untuk dapat memahami budaya yang dijelaskan itu, diperlukan juga 3 aspek, yaitu learn, share, dan pattern. Learn menyatakan bahwa kita tidak bisa menjelaskan perbedaan perilaku manusia melalui biologi secara terpisah tanpa mengindahkan pentingnya perspektif budaya, di mana budaya membentuk keseluruhan dan karakteristik biologis dari tubuh manusia. Sedangkan pada segi biologisnya, dikatakan juga bahwa kekhasan itu tidak datang dari perbedaan biologis, tapi dari perbedaan yang bersifat sosial dan budaya. Segi biologi juga memberikan latar belakang untuk perilaku, serta potensi pembentukan dan pengembangan manusia. Segi biologi juga hanya berperan untuk menunjukkan kebutuhan nutrisi dasar dan menentukan batasan makanan yang dianggap beracun. Seperti itu, Ibu. Oke, terima kasih. Yang terakhir, maaf ya, hanya menerima jawaban dia yang ngomong. Yang terakhir kelompok 10 nomor 7 ya. Kalau ada waktu baru kelompok 1 nomor 3 ya. Waktu kelasnya sampai 10 kan. 5 ya. Tadi Rizky kan yang bicara ya.
Gitu. Meski kelompok. Halo Ibu, saya sudah lihat Bu. Udah, silakan. Nomor 7 kan? Iya Ibu, nomor 7 Bu. Jadi saya perwakilan dari kelompok 10 izin untuk menjawab soal nomor 7 Bu ya. Jadi soalnya itu kan dalam sistem kesehatan sosial terdapat peran dari spesialis kesehatan medis. Namun dari sistem pengobatan tradisional juga dilihat dari peran spesialis non medis. Apa yang Anda ketahui tentang peran spesialis non medis? Apakah di Bali terdapat spesialis tersebut? Jadi dari kelompok kami menjawab pada pengobatan tradisional terdapat peran spesialis non medis yang berarti pengobatan yang dilakukan tidak berdasarkan sisi medis. Jadi pengobatan yang dilakukan yakni dari sisi budaya. Spesialis non medis bisa dilihat seperti contohnya dalam penyembuhan rakyat melalui terapis pijat, urut atau penyembuhan agama seperti dukun. Penyembuhan non medis bukan berasal dari bidang kedokteran dan tidak memiliki latar belakang medis. Meskipun demikian, masyarakat percaya bahwa profesi ini dapat melakukan penyembuhan pada penyakit yang didasarkan atas tradisi secara turun-temurun. Contoh spesialis non medis di Bali itu seperti Balian, Ibu. Itu jawaban dari kelompok kami, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Intinya ya, paling sih cuma ada satu pertanyaan yang keluar dari jurnal ya. Sisanya jawabannya harus ada di jurnal ya. Oke, yang terakhir kelompok 1 nomor 3, silahkan. 1 menit lagi. Silahkan. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Saya mewakili kelompok 1 di sini ingin menjawab nomor 3. Intinya menjelaskan tentang konsep instrumental budaya yang dijelaskan. Yang pertama ada konsep budaya yang dipelajari. Itu menyatakan bahwa tingkah laku atau cara bertindak serta cara berpikir seseorang dalam suatu kelompok masyarakat tertentu itu tidak dapat dijelaskan hanya dengan pengamatan secara biologisnya saja. Aspek biologi itu memberikan latar belakang untuk perilaku serta potensi pembentukan dan perkembangan manusia. Sedangkan yang mengubah potensi-potensi itu menjadi suatu aktivitas yang spesifik, terdiferensiasi dan dapat dipahami serta dikomunikasikan secara simbolis itu adalah budaya yang dimilikinya. Oleh karena itu, dapat diasumsikan bahwa biologi atau komposisi genetik itu tidak mendeskripsikan seorang individu adalah dari etnis tertentu, tetapi budaya yang memperlihatkan bagaimana dia akan berpikir dan berperilaku. Selanjutnya adalah budaya yang dibagikan, yang menyatakan bahwa dalam suatu kelompok masyarakat tertentu itu tercipta kebiasaan-kebiasaan tertentu pula yang menjadi suatu budaya yang hidup dalam kelompok tersebut, sehingga semua anggota di kelompok itu menganut suatu kebudayaan yang sama. Hal itu terjadi karena kebudayaan itu tercipta dari manusia, yang mana manusia satu dengan manusia yang lainnya itu akan saling membagikan budaya tersebut secara sadar maupun tidak sadar. Selanjutnya yang terakhir, yaitu budaya yang berpola, yang menyatakan bahwa praktik kebudayaan untuk setiap orang dengan latar lingkungan yang berbeda itu memiliki pola kebudayaan yang juga berbeda. Hal tersebut menunjukkan bahwa latar belakang lingkungan hidup adalah salah satu faktor penting dalam seseorang individu untuk bertingkah laku. Seseorang itu memiliki kapasitas untuk berpartisipasi dalam budaya apapun, untuk mempelajari bahasa apapun, dan untuk melakukan tugas apapun. Akan tetapi, budaya khusus yang berasal dari tempat seseorang itu lahir dan atau dibesarkan, yang akan menentukan bahasa apa yang mereka gunakan, bagaimana kegiatan yang mereka kembangkan, dan posisi serta potensi mobilitas sosial mereka dalam struktur sosial. Sekian dari kami, Bu. Terima kasih. Terima kasih ya, penjelasan yang bahasanya ini ya terstruktur ya. Jadi sudah dijelaskan di sana ya. Ada banyak lagi yang lainnya nanti saya akan reksa sendiri masing-masing dan masing-masing kelompok. Oke. Terima kasih banyak. Mohon maaf ini lewat 2 menit dari waktunya. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Tadi juga